namanya anak-anak hobinya pasti main. Apa aja bisa banget dimainin, apalagi kalau mainannya udah disediain seperti di playground. Duh, berjam-jam juga betah ya bos. Nah, siapa sangka bos, dari hobi main anak-anak ternyata bisa menghasilkan cuan yang gak main-main loh. Ini nih yang namanya hobi membawa cuan bos. Hai bos. Mau tahu nggak bisnis permainan anak yang cuan banget, yang jarang dilirik orang? Yaitu bisnis playground. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Yap, bisnis playground emang belum banyak yang kepikiran bos. Tapi sekedar bikin anak senang, main di playground juga bisa melatih psikomotorik anak loh. Dan inilah yang menginspirasi pasangan bos asal Medan untuk membangun usaha bisnis playground. Inspirasi dari anak saya yang pertama, dia memerlukan tempat bermain motorik sehingga kita terinspirasi untuk membuat playground sendiri. Awalnya sih Erlina dan Joni membuka playground sendiri untuk anaknya bermain. Tapi setelah dilihat-lihat, kok anak-anak bisa betah banget ya main sampai berjam-jam. Mulai deh tuh kepikiran buat ngebisnisin playground ini. Eits, bukan dengan membuka banyak playground ya, melainkan dengan membangun jasa pembuatan mainan di playgroundnya itu sendiri. Jadi bos, kalau kalian ngajak anak main di playground, nih salah satu tempat pembuatannya. Produk yang ditawarkan macem-macem, ada dekorasi playground, kolam mandi bola, sampai perosotan dan trampolinnya. Bisnis ini tentu saja membuka peluang kerja buat orang lain. Duh, berkah ya, bikin anak bahagia, dan buka lapangan kerja juga. Eksis sejak 2007, total ada sekitar 60 karyawan yang mereka miliki. Emang sih ya, bisnis mainan tapi bikinnya nggak bisa main-main bos. Safety is the first, alias keselamatan jadi prioritas utama. Meski berbahan dasar besi dan kayu, semua mainan tetap dilapisi dengan busa dan bahan yang berkualitas serta aman untuk anak-anak. Pak kategori ya Indonesia, lulus lab bahan beracun, tidak terbakar, secara struktur tidak membahayakan, dan satu lagi bebas petalat. Jadi ada 4 yang dites dan kita udah lulus tes semua. Kita pemasangan lebih cepat, buatannya di Indonesia sehingga bisa di custom menyesuaikan dengan lokasi, dan kualitas kita sudah ber-SNI. Sebagai produsen yang menjamin kualitas barang jualannya, nggak heran sih kalau customer yang order juga nggak sedikit. Rata-rata ada 20 hingga 30 proyek yang dikerjakan setiap bulannya bos. Customer pun bebas memilih sesuai selera, beragam model, warna, dan ukuran, mau indoor ataupun outdoor. Dengan harga mulai dari puluhan juta hingga ratusan juta, kebayang dong berapa besar omsetnya tiap bulan. Yap, bisa mencapai miliaran bos. Enak bener ya dengerin omset orang-orang. Jeli membaca peluang jadi salah satu kunci sukses yang diyakini Erlina dan Joni. Gak cuma Jakarta ataupun kota besar lainnya, daerah terpencil pun juga jadi target empuk untuk pemasarannya bos. Customer kita kebanyakan dari daerah, malah daerah terkecil sampai Pulau Sangihe atau Merauke sampai ya terpencil lah. Itu banyak yang membuat dan cukup prospektus karena di sana belum ada tempat bermain, dan jadilah pertama satu-satunya tempat bermain anak di kota Anda. Marketing yang jitu udah pasti jadi faktor penting yang menentukan perkembangan bisnisnya. Zaman now bos, pemasaran via digital marketing emang jadi senjata paling ampuh ya untuk dapat menembus hingga ke pelosok daerah dengan mudah. Tapi nggak cuma sekedar menjual produk playground gitu aja bos. Biar customer makin tertarik, mereka juga memberikan edukasi bisnis. Mulai dari menentukan produk yang tepat sesuai lokasi, budget yang dimiliki, cara maintenance perlengkapan playground, hingga harga jual tiket untuk mendapatkan keuntungan. Layanan konsultasi ini diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Bahkan mereka menjamin para customer yang telah dilayani sudah bisa menikmati profit dari bisnis ini hanya dalam hitungan bulan. Wow, menggiurkan ya bos. Prospektus, bisnis playground ini cukup prospektus dan masih menggiurkan ya secara omsetnya, dan banyak customer kita apalagi yang di daerah yang tidak ada tempat bermain dan menjadi satu-satunya tempat bermain, itu kebanyakan rata-rata di 3-4 bulan balik modal.
Tapi semua balik lagi dengan kondisi lokasi ya bos. Baik daerah ataupun kota besar punya progres yang berbeda. Layaknya bisnis pada umumnya, bisnis yang didirikan Bos Erlina dan suami juga pernah ngalamin masa-masa sulit loh. Apalagi saat pandemi menyerang, banyak proyek yang sempat tersendat. Jadi waktu awal pandemi sempat customer kita seperti yang di Jakarta dan Jawa itu sempat stop lah. Mereka sempat pendingan dulu, tapi di daerah kayak Kalimantan, Sulawesi masih berjalan dengan lancar, malah mereka nambah terus gitu. Kalau bos di rumah tertarik yang mana dulu nih? Produksi tools mainan playgroundnya kayak yang dilakukan oleh Bos Erlina dan Johnny? Atau nggak mau repot langsung buka playgroundnya sendiri aja? Which is harus punya lahan atau tempat untuk playgroundnya ya. Kalau pilihannya yang kedua, Bos Erlina dan Johnny udah menyediakan banyak paketan bos. Ada paket 35 juta sampai yang 500 juta juga ada. Mau yang custom ya nego aja. Emang sih terdengar wow ya modalnya, tapi wow juga kok cuannya bos. Enaknya lagi bos, saat ini bisnis playground gak cuma dikuasai oleh mall atau tempat elit lainnya. Sekarang di perumahan juga banyak kok. Karena membuat playground gak mesti dengan ukuran yang besar banget kok. Kayak ini nih contohnya, playground mini dengan ukuran sekitar 7 kali 3 meteran saja, tapi sudah lengkap dengan perosotan, kolam bola, dan trampolin. Nah, harga tiket masuknya juga disesuaikan ya bos. Model playground minimalis begini, harga tiketnya biasa dibanderol 20 ribuan aja, masih bisa cuan kok. Bahkan prediksi untuk balik modalnya hanya butuh waktu sekitar 3 bulan saja. Dengan potensi cuannya mencapai ratusan juta rupiah per bulannya. Di wilayah perumahan ini kan banyak anak-anak ya. Jadi ternyata itu supaya orang-orang tuanya itu senang dalam masa pandemi yang nggak mau keluar jauh-jauh apalagi di mall gitu. Nah, sambil makan sore atau main pagi mereka kesini sambil ngasuh anaknya sambil makan gitu. Jadi ya lumayan besar sekali cuannya. Pangsa pasar anak-anak emang cukup potensial. Kalau dilihat dari segi populasi nih, jumlah anak Indonesia aja bisa dibilang cukup tinggi. Gak heran kalau dunia anak terutama yang berhubungan dengan mainan bisa jadi ladang bisnis yang menjanjikan banget bosku. Say happiness together. Moto Happy Play untuk berbagi kebahagiaan bagi seluruh anak-anak Indonesia. Dan yang penting, cuan bos!